saat-saat Indonesia dapat mengimbangi Korea Selatan, mengimbangi Jepang, dan halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM Info. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Terima kasih yang masih menonton channel ini, dan juga terima kasih yang udah subscribe ya channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dengan sumbangsi kalian. Oke, kita berbicara kembali timnas Indonesia nih guys ya. Setelah kemenangan sensasional atas Vietnam kemarin 3-0, membuka harapan kita melihat Indonesia di Piala Dunia. Mungkin kalian juga berangan-angan atau memimpikan tim nasional Indonesia kita yang dihuni oleh pemain-pemain tim nasional. Kita dapat merasakan atmosfer Piala Dunia nanti gitu. Nah, ini peluangnya terbuka nih guys ya. Ini di zona Asia di putaran kedua. Saat ini Indonesia ada di peringkat kedua di bawah Irak, masih menyisakan 2 pertandingan. Di kandang lagi di Gelora Bung Karno, bertemu Irak di 6 Juni dan 11 Juni bertemu Filipina. Peluang itu ada dan kemungkinan besar akan bisa dimanfaatkan oleh tim nasional. Nah, seandainya kita bisa mendapatkan poin penuh, maka Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan itu memuluskan atau otomatis lolos ke putaran Piala Asia 2027. Jadi Indonesia tidak mengikuti kualifikasi lagi guys. Terciptanya sejarah ini ya kalian tahu sendiri. Banyak komponen-komponen ataupun rangka yang dibangun oleh PSSI dan juga kepelatihan yang sekarang itu sejak era Pak Erick Thohir datang dan juga Sintayong datang itu progres ya guys ya, meningkat. Kita nggak bisa menutup mata kalau Indonesia bisa menang lawan Vietnam bukan karena pelatihnya gitu ya. Yang pasti emang satu tim yang berperan, ataupun di belakang layar ada PSSI yang menunjang. Tapi pelatih juga menentukan. Jadi kalau bisa dibilang pemain 90 menit nggak ada capeknya, fisiknya kuat, stamina-nya kuat, itu di tim nasional bukan karena pelatih tim nasionalnya. Ya itu kita nggak bisa menampik ya guys ya. Peluang Indonesia di zona atau kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini sangat terbuka lebar. Dimana Indonesia, kita berandai Indonesia dapat meraup poin penuh melawan Irak dan Filipina di kandang, karena ini mainnya di Gelora Bung Karno. Oke lah, minimal di lawan Irak seri, tapi lawan Filipina kita menang. Berarti kan 4 poin, 7 tambah 4 11 poin. Karena 10 poin aja kita udah pasti lolos. Di fase ketiga kita akan ketemu siapa nih guys? Dan juga saya akan berikan sedikit ilustrasi negara di zona Asia ini, berapa tim yang akan lolos dan juga bagaimana pembagiannya. Jadi kalian terus saksikan videonya ya guys ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut guys. Ya, kita sedikit melihat ini adalah grup ya guys ya. Grup saat ini di zona Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita ke grup A. Grup A difavoritkan adalah Qatar ya guys ya. Dengan 12 poin saat ini Qatar. Di bawahnya ada India favorit, tapi Afghanistan juga favorit. Jadi mereka ada 2 pertandingan lagi. Siapa yang akan menemani Qatar kita akan tunggu nanti di akhir. Lalu kita ke grup B guys ya. Kita ke grup B. Di sini ada Jepang dan juga Suriah. Jepang, Suriah, Korea Utara. Nah, ini persis seperti di grupnya zona grup F. Suriah udah 7 poin, Jepang 9 poin. Jadi di sini favorit Jepang dan Suriah ya. Lalu di grup C di situ ada Korea Selatan dan China. Korea Selatan 10 poin, China 7 poin, Thailand juga masih ada peluang dengan 4 poin. Kemarin kalah Thailand oleh Korea Selatan. Lalu kita ke grup D ya. Grup D itu ada Kyrgyzstan secara mengejutkan. Dia dengan 9 poin. Tapi ini sengit juga, ada Oman juga 9 poin, Malaysia 6 poin ya. Masih ada 3 tim yang masih berpeluang, sebenarnya masih ada 2 pertandingan. Nah, yang di grup E ini yang sedikit udah dipastikan ya, ada Iran ya, Uzbekistan dengan 10 poin, 10 poin. Lalu di grup F ada
Indonesia, Irak dengan 4 kali menang, tidak terbendung ya Irak ya guys ya. Tapi nanti akan ada ujian sesungguhnya di Gelora Bung Karno guys, lawan timnas Indonesia. Di grup G sengit juga, di sini ada Arab Saudi dan juga Yordania ya guys ya. Arab Saudi, Tajikistan juga masih ada peluang ya guys ya. Pakistan tidak terbendung sebagai juru kunci gitu kan. Lalu di grup H ada Uni Emirat Arab dengan 12 poin dan juga Bahrain dengan 9 poin. Yaman juga tidak bisa mengejar. Australia di grup I dan Palestina. Lebanon mengejutkan di Piala Asia bagus, tapi sayang di zona Asia kualifikasi Piala Dunia ini melempem. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya guys ya, kalau kalian lihat itu udah kelihatan ya, dua tim masuk di bagian grup ini. Kita akan coba sedikit menelusur ya, menelisik bagaimana peluang Indonesia, siapakah yang akan bertemu gitu kan. Oke, ini kembali ya guys. Ini adalah pembagiannya untuk ronde ketiga. Kita fokus di ronde ketiga. Ronde ketiga adalah yang dicari itu 18 tim dari grup tadi ya, grup A sampai I. Berarti kan 9 grup kali 2. 9 kali 2 itu 18. Juara dan grup ronde kedua akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh ya, home and away seperti grup ronde kedua ini. 2 tim paling atas klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, kita garis bawah ya, 2 tim paling atas dari 6 tim dari 3 grup. Oke. Kalian nggak kegambar ya guys ya, di mana 18 tim ini siapa-siapa aja pasti kalian udah lihat tadi kan video bagian yang sebelumnya. Ada Jepang, Korea, Arab Saudi, Irak, Iran ya, di mana 16 besar atau 16 timnya itu adalah tim yang ketemu Indonesia di Piala Asia kemarin yang kita rontok oleh Australia. Oke. Kita mungkin sedikit nggak terlalu berharap di bagian itu ya guys ya, di peringkat 1 dan 2, tapi boleh berharap tapi nggak terlalu berharap. Ya, tapi kita sangat berharap di peringkat ketiga dan peringkat keempat. Sangat berharap karena kalau 2 kali 3 aja kan 6. Berarti masih ada 10 tim ibaratnya dari 16 besar Piala Asia ya, negara-negaranya nih yang kuat gitu kan. Nah, kita berharap Indonesia masuk di peringkat ketiga dan keempat. Gitu kan, berarti ada 2 tim peringkat 3 dan 4, 2 tim kali 3 6 ya kan. 6 tambah 6 kan 12, berarti ada sisa 4 tuh. Atau sisa 6 ya, 6 tim yang akan tereliminasi otomatis gitu kan. Kita akan melihat di peringkat 1 2 itu siapa yang agak lemah nih guys. Di video saya yang sebelumnya gitu kan. Dan juga ada prediksi juga setelah ini. Jadi kita ngincar di peringkat 3 dan keempat pada ronde ketiga. Akan dibagi menjadi 2 grup. Akan berlangsung lagi untuk melakukan pertandingan. Laga dimainkan tempat netral, hanya sekali berhadapan. Jadi sistemnya kayak Piala Asia ya guys ya. 1 grup 3 tim. Jadi mereka masing-masing ketemu tapi hanya sekali berhadapan gitu kan. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026 otomatis. Jadi kita ngincernya di sini nih guys nih. Peringkat 3 dan keempat. Nah, kalau ini juga nggak lolos, masih ada ronde kelima ya. Runner up grup ronde keempat akan saling berhadapan pada laga 2 leg. 2 leg ya guys ya. Runner up grup ronde keempat. Nih di sini. Ronde keempat ini kan juara grupnya langsung lolos. Runner up-nya akan berhadapan karena ini ada 2 grup, 2 leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia. Ya kan? Nah, yang kalah pun runner up-nya gitu ya. Runner up-nya masih akan berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia dengan bermain di playoff Interconfederation misalnya lawan zona Afrika gitu kan. Karena apa? Karena dicari itu dari zona Asia itu 8 negara otomatis dan setengah. Nah, setengah itu adalah playoff lawan Interconfederation. Jadi peluangnya sangat besar Indonesia ke depannya
bisa lolos Piala Dunia. Setelah ini saya akan lihat sedikit prediksi siapa aja timnya dan kemungkinan Indonesia bertemu siapa aja. Oke, kita lanjut guys. Ya guys ya. Ini ada prediksi potensial Asia World Cup Qualifier round 3 pots. Kalau berdasarkan klasemen yang saat ini, ya. Di grup atau di pot 1 itu ada Jepang, Iran, Korea Selatan. Lalu di grup atau di pot 2 ada Australia, Qatar, Arab Saudi ya. Dan di grup ada di pot 3 itu ada Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab. Di pot 4 ada Yordania, Oman, Bahrain. Di pot 5 ada China, Tiongkok, Suriah, Palestina. Di pot 6 ada Indonesia, India, dan Kirgistan. Prediksi yang bagus buat timnas Indonesia, tapi memang hanya masuk di pot ke-6 guys. Di pot ke-6 di ronde ketiga kan kita kalau kalian lihat ilustrasi yang tadi akan ada 3 grup diisi 6 tim. Mudah-mudahan aja gitu kan. Mudah-mudahan aja kita ketemu misalnya tim besarnya itu misalnya di grup Jepang, Australia gitu ya di sini. Tapi memang merata ya guys ya. Tapi memang kita mengincar di peringkat 3 ke 4. Kalau berdasarkan pot di 3 ke 4 ini di level keempatnya ya sama Indonesia masih bisa inilah. Kalau bisa dibilang ya guys ya. Kalau kalian lihat ada Bahrain ya, terus juga siapa? Ini Oman ya, Yordania, Uni Emirat Arab. Yang berat ya Irak sama Uzbekistan gitu kan. Kalau kita ngelihat selebihnya merata buat Indonesia, kita pernah melawan lah ya, nggak terlalu berat. Kalau udah di posisi peringkat atau pot keempat ke bawah buat Indonesia seimbang lah. Di pot 1 dan pot ketiga memang agak di atas Indonesia, tapi dengan komposisi yang sekarang belum tentu juga. Udah guys. Jadi kemungkinan itu ada. Semoga Indonesia bisa tembus masuk. Ya ibaratnya peringkat 1, peringkat kedua kita lewat, kita mencari di peringkat ketiga, peringkat keempat. Dan dipertandingkan itu bisa menjadi juara grup atau runner up. Gitu. Jadi Indonesia akan berjibaku untuk lolos ke Piala Dunia dan saya pastikan Indonesia berpeluang besar untuk bisa lolos dengan komposisi yang sekarang ya guys ya. Apalagi ada penambahan nanti pemain grade A-nya misalnya. Semoga Indonesia lolos. Oke, kita akan doakan aja, kita doakan terus tim nasional Indonesia lolos di putaran Piala Dunia. Nanti Amerika, United States ya, Kanada, dan di 2026 nanti dengan 8 negara plus setengah jatahnya Asia, harusnya dengan komposisi yang sekarang Indonesia bisa melihat sedikit ada peluang walaupun agak berat ya, karena patokannya misalnya dari 16 besar Piala Asia kemarin kan kita runtuh di babak 16 besar langsung. Tapi kemungkinan itu ada karena dengan komposisi yang sekarang agak berbeda. Penambahan dari Tomei, Ratnaul Ratmangun, Jaizes, dan juga nanti mungkin ada striker ataupun kiper yang pasti Martin Paes lagi diusahakan oleh PSSI. Kita dapat berharap banyak Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi ini. Dan kita akan banyak dihibur oleh pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Oke, mungkin itu aja sedikit gambaran Indonesia akan terus maju di zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang tim nasional Indonesia dan juga komposisi yang sekarang, apakah dapat melambungkan Garuda lebih tinggi di zona Asia ini ataupun di Piala Dunia, di pagelaran Piala Dunia kita dapat melihat atau membuka mata lebar-lebar bahwa Indonesia yang sekarang, Indonesia era baru, Indonesia timnas super yang ditakuti oleh lawan. Kita ke zaman India Belanda lagi ataupun di zaman saat-saat Indonesia dapat mengimbangi Korea Selatan, mengimbangi Jepang dan tim-tim negara Asia lainnya. Kita ibaratkan macan Asia kembali bangun ataupun bangun dari tidurnya sang macan Asia.
Oke, mungkin itu aja guys. Sedikit gambaran Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kita tunggu aksi-aksi pemain tim nasional yang kita banggakan dan juga kita dukung terus kepelatihan Sintayong dan juga PSSI dalam mengolah ataupun mengorganisir sepak bola di Indonesia dan juga liga-liganya semakin baik, dapat menelurkan pemain-pemain hebat yang berpartisipasi ataupun direkrut oleh tim-tim dari Eropa dan juga Amerika dan lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video saya. Sekali lagi terima kasih, selamat berpuasa. Salam sepak bola.